Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita nonton videonya Kamar Jerry, kasus roti Aoka dan Oku mengandung pengawet kosmetik, question mark. Yes. Dan ya, I think without further ado kita mulai nonton aja, oke? Aku gak sabar. Dan videonya setengah jam lebih, oke? Let's just start. Okay, so disclaimer, this channel does not promote or encourage any illegal. Okay, kita spoilernya kita skip ya. Oke, ini intronya. Oke. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Yes, I love his intro by the way. It's nice. Geng. Oke, siapa di antara kalian di sini yang pernah nyobain brand roti yang satu ini? Namanya Aku nggak. Aoka. Nah, ini adalah salah satu brand roti yang disukai oleh banyak orang karena memang rasanya. Aku biasanya kalau di Indo, kalau lagi lapar pagi, aku beli yang sari roti yang di Indomaret sama Alfa. Yes, it's delicious. Aku sukanya yang keju, yang isinya keju, keju sama apa yang krim itu, kayaknya cream and cheese. Enak tapi harganya juga terjangkau. Bisa dikatakan harganya sesuai lah dengan kantong. Mungkin kalau dibandingkan dengan roti-roti yang harganya di atas, itu tentunya ya rasanya berbeda gitu. Nah, tapi mengingat harga dan kualitas itu memang harus sebanding, jadi banyak orang yang menyesuaikan. Nah, terus roti yang satu ini lagi viral-viralnya, geng. Nah, roti yang menyajikan beberapa varian rasa ini sempat viral di X beberapa waktu lalu gara-gara banyak Roti Aoka tengah viral di media sosial, pasalnya roti ini dituding memiliki kandungan bahan pengawet yang berbahaya karena masa karena masa kadaluarsa yang lebih lama. Ya sih, sebenarnya kalau aku beli roti yang merek lain, sari roti, kadaluarsanya cuma berapa hari doang. Kalau misalnya ada roti yang kadaluarsanya lebih lama, berarti there's something sus. Ya. orang yang mempublish betapa murah dan enaknya roti ini. Dan mungkin di antara kalian yang menonton video ini sempat melihat hal viral tentang roti I tersebut. don't. Nah, kenapa bisa viral? Apakah karena memang murah dan enak? Ternyata bukan cuma karena itu, geng. Nah, ini semua terjadi gara-gara brand roti yang satu ini dikatakan terlibat sebuah kasus perihal kandungan bahan baku dari roti Aoka itu sendiri yang dikatakan mengandung senyawa berbahaya. Nah, senyawa berbahaya yang kayak gimana sih yang dimaksud? Nah, di sini gue pengen ngebahas tentang apa yang lagi ramai diperbincangkan. Ini bukan opini pribadi, tetapi gue hanya menyampaikan pemberitaan sesuai dengan apa yang sedang viral gitu, geng. Nah, nanti kalian bisa nilai sendiri, benarkah hal viral tersebut sesuai dengan kenyataannya? Apakah benar si roti Aoka ini mengandung bahan-bahan yang sedang dibicarakan? Atau justru ini hanya sekedar fitnah atau ya untuk menjatuhkan marketingnya si Aoka aja? Nanti kalian bisa dengar sendiri, bisa menilai sendiri gitu ya. Nah, kasus ini nggak cuma melibatkan roti Aoka aja, geng, tapi ada brand roti lain yaitu yang bernama Oko. No, Juga I never. dikatakan ya memiliki bahan dasar yang No, I never tried that before. It looks interesting. berbahaya. Nah, bagaimana bisa nih bahan berbahaya tersebut dijadikan sebagai bahan makanan untuk kita santap? Langsung aja kita bahas soal kasus ini secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. I like his channel. Bro has 2 intros. Oke, geng, sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue mau pamerin dulu ke kalian sebuah stabilizer kamera canggih yang baru aja gue beli. Nih, namanya itu adalah Be Steady Multimate. Kalau kalian mau cek videonya dan cek videonya. Kasih durian.
Sebelum kita bahas ke kasusnya, kita bahas dulu nih sekilas tentang roti Aoka dan juga roti Oko ini. Oke, jadi roti Aoka ini yang viral banget itu diproduksi oleh sebuah perusahaan, yaitu sebuah PT berinisial IBF yang berdiri pada tahun 2018 dan pabriknya itu berada di daerah Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini ternyata bukanlah perusahaan lokal, geng, melainkan sebuah perusahaan penanaman modal asing atau PMA milik negara Cina yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya memproduksi roti. Nah, jadi bukan brand Indonesia gitu ya. Dan roti Aoka ini sendiri memiliki beragam jenis varian, yaitu ada roti gulung, burger, roti panggang, dan juga sandwich. Dan untuk varian yang roti panggang ada beberapa jenis rasa, yaitu ada vanilla, pandan, keju, coklat, stroberi, durian, blueberry, sampai ke nanas. Cukup lengkap gitu. Oke, so yang menurut aku, what I would buy, keju, coklat, sama strawberry sih. Vanilla oke, maybe. Yang lainnya kayaknya nanas. Oke, blueberry oke juga sih. Boleh lah, boleh. Ya. Dan untuk varian roti gulung ada rasa kelapa, keju, dan juga coklat. Di antara Oke, varian-varian tersebut, mana yang mungkin kalian udah pernah coba nih, geng? Mungkin bisa ditinggalkan komentar di bawah dulu ya, kalau memang kalian udah pernah coba roti ini. Nah, lalu geng, kalau dilihat dari website PT IBF yang menaungi roti Aoka ini, mereka mengklaim kalau roti yang mereka produksi sudah melalui proses yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, sampai pada tahap pengiriman kepada konsumen. Jadi quality controlnya itu udah dijamin oleh perusahaan tersebut. Dan bahan-bahan yang digunakan oleh perusahaan itu adalah bahan yang memiliki kualitas terbaik katanya dan bersumber dari alam langsung. Nah, mereka juga mengaku kalau proses pembuatannya juga melalui proses yang ramah lingkungan, yaitu semuanya didukung dengan tenaga kerja ahli pada bidangnya, sehingga menjadikan produk yang mereka hasilkan ini terjamin mutu dan rasanya. Makanya banyak yang mengakui kalau roti ini ya enak gitu. Nah, tapi seenak-enaknya yang membuat penasaran adalah kenapa harganya murah banget gitu kan. Ya, kalau kita berbicara tentang perusahaan Cina, kayaknya udah nggak heran lagi ya. Mereka itu dari segi apapun, kalau bikin barang udah pasti tuh harga jualnya murah-murah banget gitu, geng. Nah, itu yang bikin curiga. Lalu, kesuksesan roti Aoka ini di pasaran juga tidak terlepas dari strategi marketing yang dilakukan oleh PT yang berinisial IBF tadi, yaitu dengan melakukan masifnya distribusi sehingga roti Aoka ini masih tergolong sebagai brand baru, It namun looks delicious. produknya sudah dijual di berbagai warung di seluruh Indonesia. Kalau kalian ke warung-warung kecil, itu pasti ada roti Aoka. Distribusinya itu juga sangat meluas dan merata di Pulau Jawa khususnya, karena memang pabriknya berlokasi di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Jadi untuk Pulau Jawa seluruhnya gampang dijangkau menggunakan jalur darat. Dan target pasar dari roti Aoka Please don't be Bogor. ini adalah kalangan menengah ke bawah. Makanya kalau kalian ke supermarket besar, itu roti ini nggak ada. Jadi cuma ada di warung-warung kecil, kayak orang-orang mau mampir ngopi atau ke Warmindo gitu. Nah, ini roti Aoka ini ada gitu. Lalu strategi kedua mereka, ya karena mereka mematok harga yang murah, hanya dengan 2.000 aja gitu ya harganya. It's cheap. Ini rasanya masih, oh my god, it's very cheap. Kalau dari merek lain kan 5.000, kalau nggak jadi mahal. Tapi 5.000-an gitu kan. Tapi ini 1.000 sampai 2.000. Oke. Udah bisa mengkonsumsi roti tersebut, dan banyak variannya yang ditawarkan oleh roti Aoka ini membuat orang-orang jadi penasaran dengan rasa-rasa lainnya. Nah, jadi wajar sangat laku lah di pasaran. Nah, lalu strategi marketing terakhir adalah ongkos produksinya yang murah. Kalau kita lihat ya, geng, roti Aoka ini hanya terdiri dari roti 2 lapis yang diisi dengan selai, lalu packagingnya juga sederhana. Nah, karena hal itulah produsen dari roti Aoka ini bisa menekan kos produksi dengan biaya yang rendah dan mempengaruhi harga jual mereka yang juga ya nggak mahal-mahal banget gitu. Bukan nggak mahal banget sih, emang murah parah sih ya. 2.000 udah bisa makan roti sampai kenyang gitu kan. Value yang dimiliki oleh roti Aoka ini adalah harga yang murah tersebut, yang menurut gua nih ya belum bisa diberikan oleh produsen-produsen roti yang lain yang mungkin sekelas manufaktur seperti Aoka ini. Ya mana ada yang mau gitu jual rotinya cuma 2.000. Lo tanya deh brand-brand yang lain, ada gak? Gue yakin gak ada. Bahkan yang buatan rumahan atau homemade juga gak mungkin jualnya 2.000. Pasti di atas itu sekarang. Mau 3.000, 4.000, 5.000
5.000 biasanya. Nah, Lucu. makanya nih geng, gak heran konsumen dari roti Aoka ini sangat banyak karena ramah di kantong. Sekaligus bisa ngeganjel perut, bikin kenyang. Lalu geng, singkat cerita, dari teknik marketingnya tersebut, roti ini akhirnya berhasil mendapatkan perhatian dari netizen Indonesia. Ada beberapa konten kreator yang sempat mereview roti Aoka ini untuk mencoba apakah rasa yang ditawarkan oleh roti tersebut enak dengan harga yang murah itu. Nah, karena rasa penasaran, lalu dijadikan sebuah konten oleh para konten kreator, secara tidak langsung itu menjadi marketing untuk produk tersebut. Jadi secara nggak langsung ini Free product placement. Aoka tuh dipromosikan, entah karena itu endorse atau konten kreator ini mereview jujur, tapi yang jelas ketika itu diunggah ke media sosial, informasi tentang keberadaan roti ini jadi diketahui oleh banyak kalangan. Jadi dengan kata lain tuh brand awareness-nya lebih bagus gitu. Lalu para konten kreator itu banyak mereview kalau roti ini tuh ternyata enak, jadi reviewnya tuh bagus. Yang pasti hal tersebut membuat banyak orang jadi suka. Jadinya semakin banyak orang yang penasaran untuk mencoba. I don't know. Menurut aku sih nggak doesn't look tertarik. Ini oke, ini maybe. Tapi yang dua ini sama I don't know. Dan terus begitu sampai akhirnya netizen Indonesia secara keseluruhan mengetahui kalau roti Aoka ini sangat murah dan rasanya juga enak gitu. Nah, itulah kurang lebih latar belakang dari roti Aoka. Nah, lalu bagaimana dengan roti yang satunya, yaitu roti Oko. Nah, roti Oko ini diketahui diproduksi oleh PT yang berinisial ARF yang merupakan perusahaan swasta dalam negeri. Hanya saja mayoritas saham di PT ini itu dimiliki oleh seorang WNA berinisial WQ yang berasal dari Fujian, Cina, yang juga menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Nah, jadi lagi-lagi ya di belakangnya itu ada pihak Cina yang memegang perusahaan makanan ini. Dan dikatakan kalau perusahaan tersebut hanya mengambil sedikit keuntungan dari penjualan produk mereka, yaitu roti Oko tadi, untuk bisa memasarkan dengan harga yang murah. Tapi perusahaan itu tetap menjamin kalau proses produksinya sudah higienis dan juga berstandar internasional dengan ketahanan roti selama 90 hari. Gokil, 90 hari loh. Berarti awet banget tuh roti. Nah, dan roti Oko ini juga dijaga agar kondisi dari produk tersebut tetap bersih dan tidak terkontaminasi bakteri. Nah, untuk menjaga kualitas tersebut, proses pengemasan roti itu dilakukan dengan mesin dan perusahaan itu mengklaim kalau perusahaannya sudah berstandar ISO. Nah, ISO sendiri adalah sebuah standar milik perusahaan untuk terus mengukur, mengevaluasi dan meningkatkan sistem yang memastikan kualitas produk secara keseluruhan, geng. Jadi bisa dikatakan mereka ini secara quality control juga mengklaim kalau mereka itu sudah lengkap, bagus, dan sangat berkualitas. Jadi latar belakang dua brand roti tadi sudah kita bahas. Sekarang kita bahas kepada kontroversinya, yang mana kontroversi ini cukup viral di media sosial. Nah, di sini gua rangkum buat kalian supaya kalian tahu dan bisa menilai sendiri. Menurut kalian, perusahaan sebesar brand Aoka dan juga Oko apakah benar melakukan kecurangan dengan membubuhi kandungan yang berbahaya pada bahan baku produk mereka? Apakah ini hanya fitnah atau justru ini beneran? Nilai sendiri nanti ya. Kita langsung bahas isu dari roti Aoka dan Oko yang mengandung bahan berbahaya. Oke. Jadi ini geng, dilansir dari tempo.co, dikatakan ditemukan bahan berbahaya pada produk tersebut setelah sebuah paguyuban roti dan mie ayam Borneo atau disingkat dengan Parimbo melakukan uji laboratorium terhadap kedua roti yang viral ini. Menurut keterangan dari ketua Parimbo yang bernama Aftahudin, dia menerima laporan dari anggota Parimbo soal isu peredaran roti yang tahan lama dan tidak berjamur sama sekali meskipun sudah disimpan dalam waktu yang cukup lama dan sudah melewati tanggal kadaluarsanya. Padahal di tanggal kadaluarsanya tuh udah 90 hari ya. Kalau yang biasanya cuma berapa hari doang kan, kalau roti tawar yang nggak ada isinya yang biasa tuh berapa lama ya? Let me Google. Oke, simpan roti di dalam kulkas. Jangan lupa agar kemasan tetap tertutup rapat. Dalam suhu kulkas, roti biasanya bertahan 6-12 hari. Interesting.
Ah, dan contohnya sari roti yang mirip yang tadi itu, menurut dia, who's dia? Produk sari roti rata-rata memiliki usia simpan produk selama 5 hari terhitung dari tanggal produksi. Ya, berarti nggak, ya, oke, interesting. We learned something new. Oke, kalau yang ini tahan 90 hari, oke, there's something wrong. Hmm. Expire lah, udah kadaluarsa, udah nggak bisa dimakan, tapi rotinya tetap utuh, bagus, dan nggak berjamur. Nah, itulah yang dipertanyakan oleh mereka, karena ini bahan pengawetnya pakai apa gitu. Nah, lalu Pak Aftahudin juga mengatakan kalau roti yang dimaksud, yaitu roti AOK, sudah beredar di Kalimantan Selatan sejak tahun Wow. 2017, dan pendistribusian roti tersebut semakin cepat ketika COVID-19, ketika lagi lockdown di saat itu. Selain dari anggotanya, Pak Aftahudin ini juga mendapatkan informasi yang sama dari pengusaha kecil hingga menengah, yaitu para pembuat roti yang ada di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan beberapa daerah lain yang ada di Indonesia Timur. Nah, Pak Aftahudin ini bahkan sampai memberikan sejumlah foto kepada pihak Media Tempo, yang mana salah satunya memperlihatkan kondisi roti yang masih bagus sekali, ya, kayak nggak kenapa-napa gitu, meskipun udah lewat dari tanggal kadaluarsanya, yaitu tanggal 8 Oktober tahun 2023, yang mana itu artinya udah 9 bulan lalu sejak produk tersebut diproduksi. Di foto tersebut gak ada muncul bintik hitam yang mengindikasikan rotinya berjamur, yang mana sebenarnya itu adalah hal yang wajar gitu, geng. Jadi ibaratnya tuh kalau itu roti memang menyehatkan, itu roti dibuat dengan bahan yang baik, harusnya kalau udah 9 bulan ya berjamur gitu. Tapi ini nggak utuh banget, udah kayak roti mainan gitu. Dan itulah yang menjadi perhatian dari mereka, karena ini sangat berbahaya. Kebayang kalau itu roti masuk ke dalam perut kita, nah tuh roti awet di dalam perut, menjadi sampah di dalam perut, atau justru mungkin kandungan pengawetnya akan menjadi racun bagi tubuh. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran pihak mereka. Lalu pada akhirnya, singkat cerita, karena penasaran terhadap kandungan yang ada di dalam roti tersebut, yang membuat roti itu nggak berjamur meski udah melewati tanggal kadaluarsa, akhirnya pihak Parimbo tadi melakukan uji laboratorium, di mana mereka mengirimkan sampel roti itu ke laboratorium milik SGS Indonesia, yang merupakan bagian dari perusahaan SGS Group, yaitu perusahaan multinasional yang menyediakan jasa laboratorium verifikasi, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Pokoknya diperiksalah apapun yang mencurigakan, apapun yang ingin diketahui kandungan kimianya diperiksa di sana. Dan ketika hasil uji lab itu keluar, ternyata dinyatakan kalau roti AOK mengandung sodium dehidroasetat sebanyak 235 mg per kilogramnya. Sementara roti yang satunya, yaitu roti Oko, dikatakan mengandung zat serupa sebanyak 345 mg per kilogramnya. Nah, roti Oke. Oko jauh lebih tinggi kandungan zat berbahaya tersebut, geng. Nah, sedikit gue jelaskan, sodium dehydroacetat ini sering disebut dengan natrium dehydroacetat. Ini adalah salah satu zat adiktif yang digunakan sebagai bahan pengawet dan sering digunakan untuk mengawetkan produk kosmetik. Produk kosmetik yang buat muka, lipstick, buat skincare gitu-gitu deh, nggak untuk dimakan gitu. Dan Oh, sodium dehydroacetat ini memiliki efek pengawetan yang lebih kuat dibandingkan bahan lainnya yang udah diizinkan oleh BPOM, dan di beberapa negara bahan tersebut bahkan sudah dibatasi penggunaannya pada produk makanan karena dinilai sangat berbahaya. Nah, Ketua Ikatan Ahli Boga Jakarta yang bernama M. Ibnu Sina mengatakan roti AOK dan roti Oko yang dikatakan bisa awet sampai tidak jamuran itu adalah sebuah hal yang tidak ya. wajar, karena menurut dia belum ada roti yang bisa bertahan selama itu kalau menggunakan bahan dan proses yang sesuai standar. Kalau roti yang baik, dia bahkan kalau nggak pakai bahan pengawet ya, 2 hari juga udah berjamur. Itu yang Uh, paling bagus buat tubuh. Tapi kalau udah berhari-hari, berbulan-bulan, ya itu artinya ada bahan pengawet. Apalagi yang ini, bahkan sudah lewat tanggal expirednya aja masih nggak berjamur. Itu artinya bahan kimia berbahayanya sangat tinggi menurut mereka. Nah, penjelasan simple nih ya, kenapa roti itu nggak bisa bertahan lama, kenapa 1 hari udah nggak layak makan atau 2 hari udah berjamur, itu gara-gara Telur kan? pembuatan roti itu menggunakan ragi. Oh, Nah, ragi ini umumnya tidak bisa bertahan lama, dan roti yang menggunakan ragi biasanya hanya bertahan paling lama 2 minggu. bukannya roti juga dibikin pakai telur? Telur, tepung, itu sama something something.
itu juga udah nggak enak gitu. Jadi kalau ada roti yang bertahan jauh lebih lama dari itu, ya patut dipertanyakan gitu bahan-bahannya. Nah makanya roti AOK dan roti OKO ini dipertanyakan ada bahan apa di dalam kandungannya sehingga ini terlihat sangat tidak wajar. Lalu Pak Ibnu tadi juga mengatakan baik roti AOK dan roti OKO itu memiliki tekstur yang basah dan lembab dan juga manis, sehingga hal ini semakin tidak wajar kalau kedua roti tersebut bisa bertahan sampai berbulan-bulan karena kan lembab gitu ya. Kalau misalkan kering ya masih masuk akal gitu. Nah walaupun kedua roti tersebut dikemas menggunakan udara nitrogen di dalam kemasannya, hal itu tidak akan Oke, never mind. Eh, Oke, itu nggak pakai telur. I was concerned. Kirain pakai telur bikinnya. Ya, whatever. waktu bertahan dari roti tersebut. Kalau dia bertahan lama, tetap aja nggak wajar. Nggak ada hubungannya sama nitrogen. Nah, Pak Ibnu ini juga mengatakan kalau Ikatan Ahli Boga baru-baru ini mengetahui adanya zat sodium dehidroasetat yang ditemukan di dalam roti AOK dan OKO karena selama ini produsen roti menggunakan kalsium propionat untuk membuat roti, bukan pakai sodium dehidroasetat tadi. Nah, jadi ini semakin mencurigakan, geng. Nah lalu, atas isu ini, banyak netizen yang akhirnya buka suara mengenai kasus tersebut karena belum ramai di pemberitaan. Nah kebanyakan dari netizen memviralkan fakta ini di X atau Twitter yang kalau gue lihat nih ya, akhirnya terbagi menjadi dua kubu nih. Ada yang pro terhadap roti AOK dan OKO, tetapi ada juga yang kontra. Yang mana salah satunya ada netizen yang membagikan pengalamannya ketika mengkonsumsi roti tersebut. Nah username dari netizen ini adalah Rida Intifada. Dia menuliskan di dalam tweetnya kalau dia pernah membeli roti tersebut, entah AOK atau OKO gitu ya, atau dua-duanya gitu. Kemudian dia kapok dan gak mau beli lagi kedua roti tersebut karena dia menganggap perutnya agak sensitif. Jadi ada rasa yang aneh ketika dia mengkonsumsi roti tadi. Nah mencuatnya isu mengenai bahan berbahaya di dalam kandungan roti tersebut membuat dia berasumsi kalau penyebab dari perutnya yang sakit itu gara-gara adanya bahan berbahaya di dalam roti tersebut. Dan kemudian dia juga sempat menuliskan kalau UMKM roti lokal banyak yang tersingkirkan dari pasaran karena keberadaan kedua roti asal produsen Cina ini. Nah, Rida juga membagikan beberapa screenshot komentar dari netizen lain yang mengalami pengalaman yang kurang mengenakan setelah mengkonsumsi roti AOK dan OKO ini. Yang mana ada anaknya keracunan setelah makan roti tersebut, lalu nggak tanggung-tanggung anaknya yang keracunan ini sampai harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Dan ada juga yang mengatakan pernah mendapatkan roti AOK dan disimpan selama sebulan karena tidak kemakan. Anehnya roti tersebut tetap awet dan gak pernah berjamur sama sekali. Nah akhirnya roti itu dibuang karena takut kalau di roti itu ada bahan pengawet yang berbahaya. Terus ada lagi was nih yang right. bercerita kalau dia dan sekeluarganya itu sering mengkonsumsi salah satu roti tersebut. Dan karena dia memiliki tenggorokan yang agak sensitif, alhasil setiap kali dia memakan roti itu, dia selalu merasa gatal pada tenggorokannya. Nah jadi dampak atau efek yang diberikan kepada orang-orang yang mengkonsumsi itu berbeda-beda, geng. Tunggu. Abis nonton baca sebagian kolom komentar ternyata ada yang punya kecurigaan atau pengalaman serupa. Kalau benar ada teknologi dan lingkungan produksi yang higiene hingga roti bisa hemat berbulan-bulan, kenapa mereka roti yang udah besar itu nggak gunakan? This is the thing. Kalau misalnya ada roti yang tahan lama bisa tahun lebih tuh, tapi rotinya yang di kaleng, roti kaleng. But it's different. Nah, kemudian ada lagi yang bercerita kalau di Jawa Timur, salah satu merek dari roti tersebut sudah menguasai pasar karena merek roti lainnya lebih cepat jamuran. Nah, orang-orang justru nggak paham gitu, lebih memilih roti tersebut karena awet. Dan yang terakhir, si pemilik akun Rida tadi memberikan screenshotan tulisan dari netizen lain yang menceritakan ketika dia hamil, pernah makan 1-2 roti tersebut beberapa hari untuk ngemil kalau lagi lapar pada saat tengah malam. Lalu tiba-tiba pada suatu sore, dia lagi pengen banget roti panggang, akhirnya dia memanggang roti tersebut menggunakan panggangan listrik. Dan ketika roti itu dipanggang sampai matang, rasanya dikatakan seperti plastik yang terbakar. Dan mulai saat itu, si wanita itu nggak pernah lagi membeli produk tersebut. Nah, jadi banyak keluhan-keluhan dari netizen yang punya pengalaman aneh dengan brand roti ini, geng. Did she
Rip the Terus geng, di plastic. tengah banyaknya keluhan netizen tentang roti ini, tiba-tiba ada argumen yang pro terhadap roti ini. Ini datang dari seorang netizen dengan username X atau Twitter @jeongwone, yang justru dia mengatakan kalau sebenarnya isu ini tuh udah rame dari K-pop. lama. Nah, ada salah satu varian roti AOK yang bernama roti panggang yang menurut si Jeong ini itu diklaim oleh si Jeong ini kalau dia pernah membaca kandungan pengawet yang ada di dalam roti tersebut bisa nggak toksik atau nggak membahayakan setelah dipanggang. Jadi menurut dia, varian roti panggang milik roti AOK itu sebelum dimakan seharusnya dipanggang terlebih dahulu karena namanya aja ya roti panggang, kata dia. Nah, jadi memang harus dipanggang dan dia justru menyalahkan orang-orang yang langsung memakan roti tersebut. Nah, tapi nih geng, menurut gue ya, orang-orang yang langsung memakan roti itu karena pasti orang-orang yang membeli varian roti panggang ini sudah berpikir kalau tulisan roti panggang di kemasan roti tersebut ya dikiranya sudah melalui proses pemanggangan ketika produksi. Jadi ngapain dipanggang lagi gitu. Kecuali di kemasannya ada tulisan dengan jelas roti untuk dipanggang atau roti khusus untuk dipanggang atau mungkin dipanggang terlebih dahulu. Tapi kan nanti rasanya kayak plastik. Nah, itu masih masuk akal. Nah, jadinya orang yang beli roti tersebut jadi nggak salah gitu kan cara mengkonsumsi roti tersebut gitu. Nah, tapi dari pengalaman salah satu netizen yang tadi gue ceritakan, justru ketika dipanggang dia bilang matangnya bukan kayak matang roti, malah kayak matang plastik. Nah, inilah yang masih menjadi perdebatan. Nah, makanya seharusnya pihak produsen itu harus memberikan instruksi cara penyajian yang tepat untuk produk mereka ini. Nah, di sini gue jadi bertanya-tanya juga ya, kalau memang tidak ada cara penyajian yang jelas di kemasan produk kok bisa lolos BPOM gitu ya. Kan seharusnya untuk lolos BPOM saran penyajian itu harus ada. Contohin aja misalkan kayak mie goreng instan yang sering kita konsumsi. Di kemasan tulisannya itu ada tulisan mie goreng, tapi bukan berarti mie itu benar-benar harus digoreng. Ya sesuai dengan arahan penyajiannya, cuma diseduh, dibuang kuahnya lalu dicampurkan bumbu dan kecapnya gitu kan. Nah, makanya di setiap mie instan itu orang nggak pernah salah dalam menyajikan, orang nggak pernah protes. Ya walaupun mungkin masih ada yang ngegoreng terlebih dahulu atau justru makan secara mentah. Nah, itu sudah di luar tanggung jawab. Ya, tapi kalau misalnya aku makan roti tawaran merek lain itu kan aku juga langsung makan. Kalau misalnya aku harus panggang sendiri, aku bikin sendiri. Itunya apa? Rotinya pakai fillingnya itu. Sandwich. Produsen. Yang penting produsennya sudah mengarahkan cara penyajian yang benar. Nah, jadinya untuk roti AOK sendiri dipertanyakan karena tidak adanya saran penyajian, yang berarti roti tersebut bisa langsung dimakan tanpa proses apapun terlebih dahulu. Ya kalau ada yang mau membanggangnya ya boleh-boleh aja, tapi alhasil ya kayak gitu tadi. Ternyata pas mateng bentuknya dan rasanya aneh, katanya sih seperti plastik. Nah, tapi tetap aja ya geng, dari semua hal yang diperdebatkan, yang dipertanyakan itu adalah kandungan berbahaya yang terkandung di dalam roti tersebut. Karena mau bagaimanapun juga, untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang itu akan sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, singkat cerita nih geng, setelah isu mengenai kandungan berbahaya di dalam roti AOK dan OKO, pihak produsen dari roti tersebut yaitu PT yang berinisial IBF itu memberikan klarifikasi geng. Dari hit legal dari perusahaan tersebut yang bernama tidak benar tuduhan ini termasuk. Bapak Kemas Ahmad Yani memastikan kalau penggunaan bahan pengawet kosmetik sebagai pengawet di dalam produk tersebut seperti yang diberitakan itu adalah sebuah fitnah yang gak benar, kata dia. Tuduhan ini sudah memicu kekhawatiran dan keresahan di kalangan konsumen yang mengkonsumsi produk mereka. Nah, dia menjelaskan juga kalau roti AOK ini sudah dilakukan pengujian oleh BPOM dan sudah mendapatkan izin edar untuk seluruh variannya, serta menegaskan kalau semua produk AOK itu tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kadaluarsa dari roti tersebut bukan 6 bulan katanya. Nah, pemberitaan mengenai terdapatnya kandungan berbahaya ini memang berawal dari hasil lab dari SGS Indonesia, tetapi ada sebuah surat yang tertanggal pada 15 Juli tahun 2024 dari SGS Indonesia kepada PT IBF tadi, di mana SGS memberikan klarifikasi secara tertulis kepada PT IBF bahwa SGS secara tegas membantah dan menyatakan informasi tersebut bukan berasal dari pihak SGS Indonesia.
Indonesia. Nah, jadinya di sini tuh makin membingungkan nih. Jadi Ya. saling menyangkal gitu. Lalu sehingga menurut Pak Kemas, isu ini diduga adalah sebuah berita menyesatkan atau hoax yang sengaja dibuat oleh beberapa pihak karena ada upaya untuk menjatuhkan roti AOK dengan cara black campaign atau persaingan yang tidak sehat. Nah, Oh. dikatakan juga kalau PT IBF itu sudah melakukan investigasi untuk mendalami penyebaran informasi yang salah ini dan akan mencari siapa pelaku yang menyebarkan informasi tersebut, geng. Terus, geng, selain itu, pihak BPOM pun juga angkat bicara mengenai isu ini. Nah, diwakili oleh Ibu Emma Setiawati selaku pelaksana tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM itu memastikan kalau hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BPOM menyatakan kalau BPOM tidak mendeteksi adanya bahan pengawet berbahaya baik di roti AOK maupun di roti OKO. Nah, ini menurut BPOM. Dan bahkan BPOM itu udah melakukan pengujian berbasis resiko yang artinya pengujian itu udah dilakukan selama beberapa kali. Nah, Bu Emma ini juga berusaha membantah setiap tudingan yang menuduh kalau BPOM tidak mengawasi dengan baik tentang roti AOK dan OKO ini. Nah, menurut Bu Emma juga BPOM selalu mengawasi produk yang memiliki daya edar yang tinggi dan selalu melakukan pengujian secara acak untuk memastikan komposisi bahan baku suatu produk yang sudah sesuai dengan pre-market. Bu Emma ini menilai kalau hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh sejumlah produsen makanan perumahan di Kalimantan itu sudah menyalahi aturan karena kalau yang mempublikasikan hasil laboratorium bukanlah dari BPOM, maka hasilnya tidak bisa dipercaya. Jadi isu mengenai adanya kandungan berbahaya yang terdapat di dalam roti AOK itu nggak benar menurut mereka. Dan kedua roti tersebut aman dikonsumsi. Jadi BPOM itu menghimbau semua pihak untuk jangan khawatir lagi soal roti ini. Katanya sih gitu. Nah, namun hal yang sama ternyata tidak berlaku untuk salah satu brand yang diisukan. Jadi menurut BPOM tadi, pernyataan itu adalah untuk roti AOK. Nah, sementara untuk roti OKO, BPOM mengeluarkan pernyataan yang berbeda, geng. Jadi BPOM sebelumnya sudah memeriksa ke tempat produksi dari roti OKO pada tanggal 2 Juli tahun 2024. Dan dari pemeriksaan tersebut, BPOM ternyata menemukan kalau produsen roti OKO tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik katanya. Alias tidak sesuai dengan CPPOB yang benar dan konsisten. BPOM kemudian melakukan pengujian di laboratorium sebagai bentuk tindak lanjut sebagai pemeriksaan tersebut. Dan ternyata roti OKO ini terbukti mengandung zat natrium dehydroasetat yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat mereka mendaftarkan produknya dan tidak termasuk dalam bahan tambahan pangan atau BTP yang diizinkan. Nah, karena temuan inilah BPOM itu akhirnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan produksi dan peredaran dari roti OKO. Nah, pabrik roti tersebut juga ditutup sementara serta karyawan yang bertugas di pabrik itu dirumahkan untuk sementara waktu sampai pihak BPOM mendapatkan hasil pengujian dan verifikasi yang lebih lanjut. Nah, jadi dari kedua roti yang viral ini hanya roti OKO aja yang terbukti bermasalah, geng, mengandung bahan yang berbahaya, sementara roti AOK dinyatakan tidak berbahaya oleh pihak BPOM. Nah, itu dia, geng, pembahasan kita hari ini mengenai isu kandungan berbahaya di dalam roti AOK dan OKO yang sempat viral. Jujur aja, kenapa gua membahas hal ini bukan berarti pengen ngejelek-jelekin brand atau ya menjatuhkan satu brand. Tapi di sini karena bentuk kepedulian ya. Ya mau gimana pun juga ya, itu kan makanan gitu. Kalau misalkan dimakan sama saudara-saudara kita, adik-adik kita, kan dampaknya sangat berbahaya bagi tubuh mereka. Yang repot juga kita nanti gitu kan. Ya karena gue sadar, walaupun gue sekarang tinggal di Jakarta, yang mungkin tingkat kesadaran untuk komposisi makanan itu lebih tinggi di sini ketimbang di kampung-kampung, tapi kan keluarga gue juga masih di kampung, geng. Ya kalau keluarga kita yang di kampung mana peduli gitu ya, ngelihat makanan yang enak, ya udah sikat aja gitu. Nggak tahu komposisi Apalagi yang murah ya. nya berbahaya, ada kadar kimia yang gak baik bagi tubuh gitu. Nah, makanya di video ini gue pengen mengedukasi supaya saudara-saudara kita semua, baik itu yang ada di kota maupun di perkampungan, harus hati-hati dengan makanan-makanan kemasan. Kalian benar-benar harus ngecek kandungan dari makanan tersebut, berbahaya atau enggak bagi tubuh kita. Ya, semoga kedepannya produsen-produsen makanan juga tidak berbuat curang, tidak hanya memikirkan penjualan aja, tetapi juga harus memikirkan dampak positif bagi konsumen mereka. Oke, geng, itu dia pembahasan kita. Gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah. Yes. Oke. So, like dan videonya aku taruh di deskripsi. Dan ya, menurut kalian apa? Apakah itu benar? Semuanya? Oke, apakah itu semuanya benar atau enggak? Dan if you want me to try yang roti AOK itu kalau masih ada sampai
Desember. Karena aku tahun ini bakal pulang ke Indo lagi. Dan kalau aku apa? If you want me to try, just comment apa ya? Try sama kasih like. Okay, anyways. Thank you so much for watching. See you on my next video. Yes.